Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan terkait materi praktik etika dan integrasi dalam KAP. Nah, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 12 ini yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Nur Alifah Rahayu dengan NIM 191027, dan ada Nadia Safira dengan NIM 1949, dan ada Ikmar Rifani Diza dengan NIM 1960. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait definisi ESQ atau Emotional Spiritual Quotient. Jadi, ESQ di sini ini merupakan gabungan dari EQ dan SQ yang merupakan model kemampuan seseorang untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan kegiatan serta mampu menggabungkan EQ. EQ di sini dalam definisi ESQ ini digunakan yaitu terdiri dari EQ logika atau berpikir dan EQ finansial atau kecerdasan. Dan kedua EQ tersebut itu sama-sama dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. EQ ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan kematangan emosi dan kemudian disertakan SQ untuk mendapatkan ketenangan jiwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk kerangka EQ ini memiliki dimensi-dimensi, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Dan kemudian untuk SQ sendiri ini memiliki indikasi yang dapat berkembang dengan baik. Indikasi tersebut antara lain yaitu tingkat kesadaran yang tinggi, kemampuan untuk melampaui rasa sakit, dan memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi. Baik, saya Ikmar Rifani Diza di sini akan menjelaskan tentang etika bisnis dan profesi dalam kantor akuntan publik. Sebelumnya, untuk menjadi akuntan yang memiliki etika itu kan diperlukan pendidikan akuntansi dan pendidikan etika bisnis. Konsep pendidikan akuntansi yang menjadi rujukan Indonesia itu adalah konsep pendidikan akuntansi Amerika. Pendidikan ini terus mengalami evolusi sehingga memiliki beberapa aspek seperti pengetahuan umum, organisasi, bisnis, dan akuntansi itu sendiri. Nah, menurut Bonawitz, mahasiswa yang menempuh mata kuliah etika menunjukkan perkembangan moral yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak menempuhnya. Jadi, mata kuliah etika ini sangat penting bagi mahasiswa. Lulusan akuntan yang pernah menempuh pendidikan etika itu kan tentu moralnya lebih tinggi. Diharapkannya demikian, namun moral itu sendiri juga tergantung pada individu masing-masing. Motivasi setiap individu itu kan berbeda-beda. Ada yang dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, ada yang karena ingin mendapatkan posisi. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan dilema etis. Menurut White and Lamb, jika sampai dilema etis itu terjadi, itu menunjukkan kalau aturan atau kode etik pada lingkungan organisasi tersebut masih lemah. Jadi perilaku tidak etis ini masih memiliki potensi terjadi. Kita ambil contoh kasus-kasus yang terjadi pada KAP. Pada KAP itu kan sudah terpampang dengan jelas, bahkan tertulis mengenai aturan etika dalam organisasi tersebut, seperti independensi, integritas dan objektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, tanggung jawab dan praktik lain. Namun meskipun aturan etika diterapkan, mengapa krisis kinerja itu masih terus berlanjut hingga sekarang? Disinilah peneliti mengemukakan bahwa masalahnya itu bukan hanya pada masalah perilaku etis, tetapi juga terkait erat dengan masalah ekonomi dan atau akuntansi itu sendiri yang mengidap nilai-nilai tidak etis. Jika diteliti lebih dalam, masalah etika akuntan itu tidak hanya terletak pada aspek individu dan organisasi saja, namun juga terletak pada level sistem. Ketika dihadapkan dengan realitas sosial itu kan akuntan itu pasti menemui berbagai macam klien. Nah, dengan pengetahuannya sudah dimiliki dan tanpa harus melanggar etika, akuntan itu memiliki kewajiban untuk membantu klien tersebut. Nah, dari sinilah menurut Ludikdo timbulnya perilaku informal yang memiliki nilai batiniah dan spiritualitas akuntan profesional. Seperti yang kita ketahui juga, etika itu kan tidak hanya menyangkut masalah rasionalitas, namun juga menyangkut dimensi emosional dan spiritual. Nah, ketiga dimensi ini, rasional, emosional, spiritual, tidak bisa dipisahkan dalam pengembangannya sebagai profesi akuntansi, tetapi tetap memiliki proporsionalitasnya sendiri-sendiri. Juga menurut Bryce, akuntan itu tidak cukup dijalankan hanya dengan memberi nilai-nilai etis, tetapi harus memasukkan aspek sosial, politik, etis, dan lingkungan di mana skandal-skandal perusahaan muncul. Karena itu kan juga banyak kita temui, banyak skandal perusahaan itu yang masalahnya berada di pelaporan sosial lingkungan etis, seperti kasus Enron contohnya.
Pada pelaporan perusahaan itu hanya fokus pada mendapatkan laba dan banyak masalah sosial dan lingkungan tidak diungkapkan dalam laporan, padahal banyak dilaporkan terjadi masalah sosial dan lingkungan sebagai dampak negatif dari operasi suatu perusahaan publik. Menurut Kwasniok dan Young, akuntansi sering dijadikan alat perusahaan melakukan praktik tidak etis untuk kepentingan corporate hegemony melalui laporan tahunan tanpa peduli aspek sosial, lingkungan, spiritualitas atas manusia dan alam. Maksimalisasi laba mensyaratkan kos sosial lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan tidak perlu diungkapkan dalam laporan tahunan. Caranya dengan menutupi dampak negatif aktivitas perusahaan. Baik, di sini saya Nadia Safira akan menjabarkan mengenai etika bisnis dan profesi berbasis integrasi ESQ atau Emotional Spiritual Quotients. Diadaptasi dari pernyataan Ludwig pada tahun 2010, pembelajaran etika bisnis dan profesi berbasis integrasi ESQ merupakan model pembelajaran dalam mata kuliah etika bisnis dan profesi yang bertujuan untuk membangkitkan substansi tujuan hidup dari manusia itu sendiri. Nah, tujuan hidup ini mengacu pada mencapai keridhaan dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemilik kebenaran yang hakiki. Oleh sebab itu, pendidikan etika sudah seharusnya dapat membentuk watak serta karakter dari peserta didik untuk menyadarkan diri mereka terkait kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Pada tahun 2001, Faki mendeskripsikan pendidikan sebagai wadah untuk menciptakan keadilan sosial, memanusiakan manusia, serta pembebasan manusia. Proses pendidikan sudah seharusnya didasari dalam upaya untuk mempertegas serta mempertahankan eksistensi manusia. Oleh sebab itu, tidak mengherankan mengapa efektivitas pendidikan yang berfokus pada IQ untuk menghasilkan profil manusia seutuhnya yang mampu menciptakan keadilan sosial, memanusiakan manusia, serta pembebasan manusia ini perlu diragukan. Eksistensi manusia yang seutuhnya, yakni tidak ada lagi keterbelahan kepribadian dalam dirinya, dapat diwujudkan melalui proses pendidikan yang memadukan pengembangan potensi diri dari peserta didik. Hanya saja, kurikulum pendidikan di Indonesia, utamanya pendidikan akuntansi, masih belum menerapkan nilai-nilai yang dapat mendorong pengembangan etika yang dapat memengaruhi sikap serta perilaku atau aspek afektif dari peserta didik. Hal ini dikarenakan pendidikan di Indonesia ini masih terfokus pada aspek psikomotorik, yakni aspek keterampilan, serta aspek kognitif, yaitu dari keahlian serta berpengetahuan saja. Pembelajaran akuntansi sudah seharusnya mengandung nilai-nilai etika holistik, yakni nilai-nilai akuntabilitas moralitas akuntansi yang dilakukan melalui proses sinergi rasio dan intuisi menuju nilai spiritual. Dengan demikian, diharapkan akuntansi profesional seutuhnya dapat mengembangkan gagasan, teori, konsep, maupun aplikasi akuntansi yang sesuai dengan realita dan berorientasi kepada empati, baik pada pihak yang bersangkutan atau stakeholders, sosial, lingkungan, serta Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan dari PBISQ dapat dilaksanakan dengan tidak hanya memperhatikan kecerdasan intelektual, tetapi juga memperhatikan kecerdasan emosional serta kecerdasan spiritual dalam model pembelajaran mata kuliah etika bisnis. Dengan adanya pola pembelajaran tersebut, diharapkan dapat menunjang upaya dalam menghasilkan akuntan yang beretika. Pengembangan dari 3 potensi tersebut dapat diwujudkan dengan merujuk dari 8 konsep Hyperview of Learning atau yang bisa disingkat sebagai HUL. Adapun 8 konsep dari Hyperview of Learning ialah Learning as A. The increase of knowledge, B. Memorizing, C. Acquisition of facts, procedures, etc. which can be retained and or used in practice, D. Abstraction of meaning, E. An interpretative process aimed at the understanding of reality, F. Changing as a person, G. A self-awareness with intuitive process, H. An obedience activity with spiritual way. 3 konsep yang utama yaitu pada poin A sampai C bertujuan menggali perspektif kuantitatif dalam pembelajaran yang merepresentasikan aspek kecerdasan akal atau IQ. Kemudian pada poin D sampai E menggali perspektif integratif kualitatif yang merepresentasikan aspek kecerdasan emosi atau hati nurani.
Kemudian pada poin F sampai G merupakan titik untuk melakukan pilihan pembelajaran yang terstruktur, integral, dan atau sinergis melalui proses spiritual. Kemudian tujuan akhir dari konsep ini ialah change as a person. 3 konsep utama dari konsep ini terdiri dari peningkatan pengetahuan pada pada poin A, kemudian aktivitas menghafal pada poin B, serta akuisisi fakta dan prosedur yang dapat dipergunakan dalam praktik, yaitu pada poin C. 2 konsep berikutnya yaitu abstraksi makna pada poin D dan proses interpretasi yang bertujuan memahami realitas. 2 konsep selanjutnya yaitu kesadaran diri melalui proses intuitif pada poin F dan aktivitas ketundukan spiritual pada poin G adalah proses pembebasan sekaligus pencerahan. Berdasarkan 7 proses tersebut diharapkan mahasiswa mampu menjadi diri seutuhnya, yaitu konsep change as a person pada poin H. Selanjutnya yaitu penerapan ESQ dalam KAP. Di sini saya mengambil contoh auditor dalam kantor akuntan publik. Jadi berdasarkan pendapat oleh Agustian sendiri, dalam memajukan perusahaan itu, adanya keberadaan kecerdasan emosional yang baik akan membuat seorang karyawan menampilkan kinerja dan hasil kerja yang baik. Secara khusus, auditor dalam KAP ini untuk membuat laporan keuangan membutuhkan EQ yang tinggi, karena dalam lingkungan kerjanya, auditor akan berinteraksi dengan orang banyak, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. EQ ini berperan penting dalam membentuk moral disiplin auditor. Dalam dunia kerja auditor, berbagai masalah dan tantangan yang harus dihadapi, salah satunya yaitu adanya persaingan yang ketat. Masalah-masalah tersebut dalam dunia kerja auditor ini bukanlah suatu hal yang hanya membutuhkan kemampuan intelektual, tapi juga membutuhkan kemampuan emosi. Adanya kemampuan emosi ini dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan emosi yang stabil akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kemudian untuk kecerdasan spiritual ini, auditor dalam KAP dapat menunjukkan kinerja yang optimal apabila mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan seluruh potensi dirinya sebagai manusia. Hal tersebut akan dapat muncul jika seorang tersebut dapat memaknai setiap pekerjaannya dan dapat menyelaraskan antara emosi, perasaan, dan otak. Kecerdasan spiritual yang memadai akan mampu mensinergikan 2 unsur kecerdasan lain, sehingga setiap pekerjaan yang akan dilakukan akan lebih bermakna. Makna yang muncul dalam suatu organisasi akan membuat setiap orang yang bekerja di dalamnya lebih dapat mengembangkan diri. Nah, sehingga bahwa seorang auditor yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik dan mampu mensinergikan seluruh komponen kecerdasan yang dimilikinya, maka kinerja yang akan mereka capai ini akan semakin baik pula. Kemudian, kecerdasan spiritual yang dimiliki setiap orang ini berbeda-beda. Hal tersebut bergantung dari masing-masing pribadi orang tersebut yang memberikan makna pada hidupnya. Dan kecerdasan spiritual ini lebih bersifat luas dan tidak terbatas pada perbedaan agama. Perbedaan yang memiliki masing-masing individu ini akan membuat kinerja yang mereka capai ini pun juga akan berbeda pula. Kesimpulan dari materi hari ini ialah emotional spiritual quotients merupakan penggabungan antara pengendalian kecerdasan emosi dan spiritual. Pembelajaran etika bisnis dan profesi berbasis integrasi bertujuan untuk membangkitkan substansi tujuan hidup dari manusia itu sendiri. Proses pendidikan semestinya didasari dalam upaya untuk mempertahankan serta mempertegas eksistensi manusia. EQ berperan penting dalam membentuk moral serta disiplin pada para auditor. Sementara SQ berperan bagi auditor dalam KAP untuk menunjukkan kinerja yang optimal sebagai manusia. Tidak hanya IQ yang diperlukan dalam mengembangkan pendidikan bagi peserta didik, baik pada bidang akuntansi maupun seluruh bidang pendidikan yang lain, diperlukan juga adanya ESQ dalam pembelajaran, utamanya pada pembelajaran etika profesi akuntan untuk dapat mencetak akuntan profesional berintegritas yang mengutamakan moral serta empati dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.